Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita sebutkan seluruhnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang selalu hadir dalam kehidupan kita, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, dan nikmat amal soleh, yang merupakan inti dari kehidupan dan kunci dari kebahagiaan. Dan jika kita mendapatkan hal tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya mereka gembira atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Surat Yunus ya, ayat 58 kalau tidak salah. Allah perintahkan kita untuk gembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quran. Jadi perintah bergembira. Kenapa disuruh gembira ketika mendapatkan iman dan ketika mendapatkan Al-Quran? Allah berfirman, huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Harta yang mereka kumpulkan. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah suruh kita gembira ketika kita bisa ngaji, bisa nuntut ilmu. Makanya agak kurang cocok dengan ngantuk pada saat belajar, kurang cocok tuh. Karena justru orang itu harusnya gembira. Dan itu yang terlihat ketika kita melihat para penuntut-penuntut ilmu yang berusaha ikhlas dan semangat dalam mengejar ilmu. Dan kita tahu kajian-kajian ulama itu panjang-panjang jamaah. Panjang-panjang. Ketika daurah misalnya, nggak semua panjang kok. Seperti misalnya ketika ada daurahnya Syekh Shalih Utsaimin di Masjid Nabawi, itu start dari ba'da subuh start. Kalau kita kan masih ada jeda, itu start ya mungkin kita masih bisa zikir pagi, terus start sampai jam 9 lewat, bukan sampai jam 6, sampai jam 9, antara jam 9 sampai jam 10. Dan itu tuh semangat.
khususnya yang ada di depan-depan itu semangat-semangat ya Pak. Dan gembira mereka. Begitu kajian selesai tuh banyak wajah-wajah yang senang, fresh, bukan yang aduh gue gak kuat ya, gue gak kuat, enggak, senang. Kenapa? Ya gimana gak senang? Dapat ilmu selama berapa jam tuh, misalnya startnya berapa, jam 5:30 misalnya, atau jam 5, saya lupa waktu itu jam berapa ya, 6, 7, 8, 9, 4 sampai 5 jam. Senang banget. Antum dapat duit selama 4 sampai 5 jam gitu lah. Tuh melihat saldo antum naik terus tuh. Setiap 5 menit bertambah, setiap 5 menit bertambah, setiap 5 menit bertambah, terus begitu nambah 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 5 lewat 5, 100.000, 5 lewat 10, 100.000 lagi, 5 lewat 15, 100.000 lagi, 5 lewat 20, 100.000 lagi, 5 lewat 20, 100.000 lagi, 5 lewat 30, 100.000, terus 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, dari jam 5 pagi sampai jam 9. Kira-kira ada yang ngantuk gak tuh? Mas Hafiz ngantuk Mas? Gak ada yang ngantuk. Wah, fresh kita. Wah, Masya Allah nih. Itu kok dapat ilmu ngantuk. Allah yang mengatakan dapat iman, dapat Al-Quran itu bukan disuruh ngantuk, disuruh gembira. Falyafrahu, itu lamul amar. Coba kita lihat ayatnya lagi. Falyafrahu, lam itu fal, ada fa, ada lam, itu lam itu lamul amar, disuruh gembira, perintah. Lam itu perintah, itu lam sukun tuh falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, lam sukun itu artinya perintah. Falyafrahu, mereka harus gembira, perintah gembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Kenapa? Karena lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan, materi yang mereka kumpulkan. Jadi kajian tuh jangan sampai tiru, berjuanglah, berjuang. Kan kita udah katakan kita ini harus cari manfaatnya ilmu dan berkahnya ilmu, bukan sebatas banyaknya ilmu, berkahnya dan manfaatnya. Dan kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali kita memuliakan ilmu, benar-benar kita yakini ilmu itu mulia. Dan kalau kita benar yakin ilmu itu mulia dan lebih mulia daripada harta dan materi, maka konsekuensi secara natural nih, nggak dibuat-buat, natural, kalau kita dapatkan, kita gembira dan lebih gembira daripada ketika kita dapat duit. Dan kalau kita belum bisa sampai titik itu, doa sama Allah, berusaha, insya Allah bisa sampai. Kita sama-sama, kita ini banyak kekurangan, kita ini harus terus memperbaiki hati. Tapi kalau belum bisa sampai titik itu, berjuang. Karena itu perintah, falyafrahu, gembira, bukan disuruh ngantuk. Dan berjuang. Itu jemaah sekalian. Oleh karena itu, carilah ilmu yang bermanfaat, dan kuncinya adalah muliakan ilmu. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmunya tersebut. Itu makanya selalu minta pertolongan sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta pertolongan sama Allah.
lagi-lagi kita disuruh gembira, bukan disuruh ngedumel, disuruh bete, disuruh ngantuk, disuruh males. Dapat iman, dapat Quran itu gembira. Sebagian ulama jemaah sekalian dapat faedah ilmu satu di waktu malam itu bahasa mereka kegirangan sampai nggak tidur malam itu, saking senengnya. Sama kayak misalnya di antara kita tuh malam-malam jam 10 malam dapat kabar keterima di PTN yang dia incar selama ini, di fakultas yang dia cari. Itu jadi malam itu nggak tidur tuh, senang, teriak, masya Allah, telepon yang lain, gembira. Kalau temennya ngajak, ya udah malam ini kita cari restoran 24 jam, terserah mau cepat saji kayak apa tuh, kita makan-makan, ayo kata dia, ayo deh, boleh deh, mau terima. Padahal kalau keterima di luar negeri, tambah semangat lagi. Nah, kok dapat ilmu ngantuk. Apalagi waktunya itu waktu terbaik. Ini subuh, ini sambil nunggu syuruk, ini waktu luar biasa jemaah. Jangan sampai kita pakai buat tidur. Para ulama tuh mati-matian jaga biar melek zikir di detik-detik seperti ini. Di detik-detik seperti ini. Sebagaimana dijelaskan para ulama, seperti dijelaskan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala kan gitu. Sebagian salaf tuh, sebagian ulama klasik itu walaupun capek banget, mungkin belum tidur di waktu malam atau baru pulang, itu mereka anti tidur ba'da subuh sampai syuruk. Anti tidur ba'da subuh sampai syuruk, dijaga. Bahkan sebagian ulama, sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim itu, guru beliau itu duduk berzikir sampai mintisafin nahar, sampai menjelang pertengahan siang. Thumma altafata ilayya wa qala, lalu setelah selesai beliau berbalik ke arahku dan mengatakan, hadhihi qudwati walau lam ataghadda al-ghada saqatat quwwati. Ini makananku, ini sarapan, ini brunchku, gitu kalau bahasa sekarang. Kalau aku nggak mengkonsumsi ini, kekuatanku akan hilang. Lihat, ini nih menuka saya tiap hari. Ini kalau saya kehilangan ini, hilang kekuatan saya. Jadi mereka tuh benar-benar kekuatan mereka tuh ada dalam zikrullah dan ilmu. Kekuatan mereka itu ada pada Al-Quranul Karim. Kayak kita biasa olahraga, nggak olahraga, aduh pegel-pegel nih, nggak enak badan nih, besok kita harus lari lagi. Mereka tuh kayak begitu. Nah, pertanyaannya, kita udah sampai makom yang mana nih? Udah sampai makom yang mana? Ini yang perlu terus kita camkan jamaah sekalian. Jadi kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat sampai kita memuliakan. Makanya jangan sampai ilmu itu dikaji kita ngantuk. Kalau ngantuk, wudu atau berjuang. Sebagai penuntut ilmu itu ketika ikut kajian-kajian maraton seperti dari pada subuh sampai jam 9 atau jam 10, itu mereka berjuang. Kalau nggak, sebagai mereka tuh berdiri sambil megang buku, berdiri sambil nyatat, biar tuh ngantuk hilang. Udah hilang, duduk lagi, sampai begitu. Karena mereka nggak mau dilihat oleh Allah dalam kondisi tidur, sedangkan firman Allah dan hadis Nabi sedang dijelaskan di hadapan mereka. Nggak mau.
antum presentasi nih meeting, staf antum tidur, kira-kira gimana perasaan antum? Ya nggak nyaman. Maka jangan sikapi Allah seperti itu. Jadi ini bukan ustadznya, bukan, ini bukan guru kita, ini firman Allah dan hadis Nabi SAW. Terus kita tanya, mendingan mana? Mendingan antum ngeliat staf antum tidur depan antum, atau dia minta izin lalu dia keluar, lalu dia wudhu, lalu dia masuk lagi? Kan kita boleh memilih opsi yang kedua, ya udah keluar dulu deh, wudhu dulu. Artinya perjuangkan. Ini hal yang penting. Nah, sisi-sisi gini tuh harus kita ingatkan terus, karena kalau enggak, mau ratusan hadis kita bahas, ya nanti kita nggak dapat manfaat ilmu, nggak dapat ilmu yang bermanfaat, nggak dapat keberkahannya, nggak dapat. Karena al ilmu jamil la yunalu illa bil jamal, kata para ulama. Ilmu itu hal yang sangat indah dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Ini yang perlu kita terus ingatkan buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain dulu. Kita dulu nih, kita. Nah, hadirin Allah muliakan, selanjutnya mari kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah diajak oleh Al-Imam An-Nawawi ke konsep bahwa kalau punya amalan tuh jangan ditinggalin, dan secara khusus qiyamul lail. Dan Nabi wanti-wanti sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin As, kata Nabi, la takun mithla fulan, jangan seperti si fulan ya. Dulu dia qiyamul lail, lalu dia tinggalkan qiyamul lail. Dulu dia qiyamul lail, lalu dia tinggalkan qiyamul lail. Dan hadirin Allah muliakan, makanya kata para ulama kita bahwa qiyamul lail itu akan menuntun seorang mukmin menuju jalan ibadah yang benar. Bukan hanya ibadah, tapi benar-benar jalan yang benar. Menuntun seorang mukmin untuk munajat kepada Allah. Untuk punya komunikasi khusus dengan Allah. Untuk tadarru', merendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah. Itu fungsinya qiyamul lail kata para ulama. Maka jangan sampai terlewat. Dan kalau terlewat, ada tips yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah menjaga kaum muslimin
dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Di Aqsa, di Rohingya, di berbagai macam belahan dunia, dan tentu saja di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Imam Nawawi menyampaikan wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal lail min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari thinta asyrata raq'ah. Thintai asyrata raq'ah, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak melakukan qiyamul lail, salat malam, karena sakit atau karena ada alasan lain, ada uzur lain, maka beliau akan salat di siang harinya dua belas rakaat. Nah, ini catat, 12 rakaat. Jadi 12 rakaat. Dan sempat kita sampaikan, ini ada korelasi dengan hadis sebelumnya. Hadis siapa? Umar bin Khattab. Ketika Nabi mengatakan man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Hadis ke-157 atau 2 hadis sebelum ini. Barang siapa yang ketiduran sehingga dia tidak melakukan hizibnya di waktu malam. Apa arti hizib? Masih ingat nggak? Hizib itu bacaan Quran atau salat lail. Lalu dia baca atau dia salat antara salat subuh dan salat duhur, maka dia mendapatkan pahala seperti kalau dia baca di waktu malam. Kita kata hizib itu, kata para ulama seperti Imam Syaukani dan lain-lain, itu bisa berarti bacaan Quran dan atau bisa berarti salat malam. Jadi maksud siang itu sebelum salat zuhur. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita padukan dengan hadis ini, jadi kalau kita nggak salat malam, ketiduran, kecapean, atau sakit, atau benar-benar nggak bisa, mungkin ngurus orang sakit, mungkin diperintahkan orang tua, nggak bisa, nggak ada waktu, benar-benar sampai subuh nggak bisa sholat, maka hendaknya kita ganti sebelum zuhur. Jadi waktunya sampai sebelum zuhur. Itu poin penting. Nabi sholat 12 rakaat. Nabi SAW sholat 12 rakaat. Pelajaran yang bisa kita petik, hadirin. Pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, ini menunjukkan pentingnya qiyamul lail. Pentingnya qiyamul lail. Dan kita sudah jelaskan itu. Apa kata Nabi SAW? Itu polanya orang-orang soleh. Polanya orang-orang soleh.
itu cara mendekat kepada Allah, itu penggugur dosa, dan itu pencegah dari dosa. Dan masih banyak keutamaan lain. Dan semakin terlihat begitu penting ketika Nabi mengganti saat beliau tidak bisa sholat di waktu malam, beliau ganti. Beliau sholat 12 rakaat kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sholat 12 rakaat. Berarti ini penting, jangan sampai ketinggalan. Dan kalau ketinggalan, segera ganti. Segera ganti. Segera ganti hadirin. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian, sebagian ulama menjelaskan bahwa beliau mengganti 12 rakaat karena kita tahu bersama bahwa secara umum beliau kalau qiyamul lail itu berapa rakaat? 11. Karena ditutup dengan witir. Nah, ketika diganti, maka witirnya digenapkan. Witirnya digenapkan. Maka barang siapa yang sholat witir 3 rakaat di waktu malam, lalu dia ketiduran atau dia sakit, sehingga dia nggak sholat witir waktu malam, dan dia mau ganti, maka hendaknya dia sholat 4 rakaat. Gitu ya. Dan kalau dia witir 5 rakaat, maka hendaknya dia ganti jadi 6 rakaat. Ketika diganti waktu pagi atau waktu menjelang siang. Kalau dia sholat malam lalu witir totalnya 7 rakaat, maka pasti dia ganti berapa? 8. Jadi digenapin. Jadi ketika kita ganti, digenapin tambah 1. Wa in kana yutir bi tis'in falyusalli 10. Dan kalau dia salat malam lalu dia witir totalnya 9 rakaat, maka dia salat, dia ganti 10 rakaat. Dan kalau dia salat lail, dia witir totalnya 11 rakaat, maka dia ganti 12 rakaat sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu konsep. Jadi kembali ke kita, di salat malam berapa rakaat sih? 3. Yaudah. Tadi malam aku nggak sholat, yaudah sekarang 4 rakaat. Kamu biasa sholat malam berapa rakaat? Aku tuh 5 rakaat Ustaz. Yaudah ganti 6 rakaat. Pokoknya digenapkan. Jadi digenapkan, tidak jadi ganjil lagi, digenapkan. Jelas ini kan ininya. Jadi kalau 3 berarti sekerjaan 4, 5, 6. Biasa qiyamul lail dan witir totalnya 7 jadi 8. Biasa salat lalu witir 9, kita buat 10. 11 kita buat 12. Dan begitu. Itu konsepnya. Ini dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad Al-Utsaimin dan lain-lain. Jadi mulai sekarang kita harus ngerti gimana kita mengganti kalau ketiduran atau sakit
atau memang nggak bisa qiyamul lail di waktu malam. Dan itu praktek Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini jemaah? Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ini pelajaran berikutnya, bahwa ibadah sunnah yang berkaitan dengan waktu, kalau kita tidak kerjakan di waktunya karena ada alasan syar'i, maka kita bisa mengqadha'nya. Jadi amalan sunnah yang berkaitan dengan waktu, jika kita belum mengerjakan ketika waktunya habis karena alasan syar'i atau udzur syar'i, maka kita boleh mengqadha'nya. Itu poin. Tapi sekilas info, memang masalah ini khilaf para ulama. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi dalilnya yang mendukung ini cukup jelas dan cukup tegas, praktek langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek langsung dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga pandangan dari Syafi'iyah. Tinggal terjadi khilaf lagi kapan deadline-nya atau waktunya. Tapi sekali lagi kembali ke hadis kita dan hadis Umar sebelumnya, ini menjadi dalil yang kuat, Tapi sebagai amanat ilmiah dan agar kita mengerti persoalannya, ini memang terjadi khilaf para ulama. Makanya jangan heran kalau kita dengar, enggak, tapi kata Ustadz A itu nggak boleh. Iya, ngerti. Khilaf, tapi ada dalil nih. Nabi ganti. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis Umar untuk menggantinya juga sebelum zuhur. Ini dalil. Makanya kan Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika terjadi perbedaan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi begitu ada dalil, begitu ada perbedaan, kita berusaha kembalikan ke dalil dengan tetap menghormati para ulama-ulama kita. Sekali kembali ke dalil tanpa mengurangi rasa hormat kita, ta'zim kita, atau memuliakan kita kepada para ulama-ulama kita. Itu poin. Pelajaran yang berikutnya, ulama juga menekankan ini salah satu dalil pentingnya menjaga amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah harus dijaga, apalagi qiyamul lail. Dan inilah jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat hadits Abu Hurairah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, dan hambaku yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah atau yang bertaqarrub kepadaku dengan mengerjakan amalan sunnah, jika dia kerjakan itu terus, maka akan sampai pada titik hatta uhibbah, itu sampai pada aku mencintai dia. Jadi jalan menuju cinta Allah adalah kerjakan amalan sunnah dengan istiqomah setelah kita menjaga amalan wajib. Maka Allah akan mencintai kita.
Kalau kita ingin mencari cinta Allah, jaga dan pertahankan amalan sunnah kita. Jadi mulai sekarang nggak ada lagi meremehkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Ini kan cuma sunnah doang. Iya, ngerti. Tapi mau dicintai Allah enggak? Dan kalau kita nggak bisa, jangan nyinyir, jangan ngeremehin. Justru kita harus gibtoh, kita harus ngiri. Ya Allah, aku seneng banget sama dia tuh, kuat banget tahajudnya, pengen punya kekuatan kayak dia, semoga dia istiqomah gitu. Jangan kita kayaknya dia berlebihan deh, itu kan cuma sunnah doang. Loh kok nyinyir? Justru kita tuh senang ada orang bisa ngerjain amalan yang hukumnya sunnah. Jadi ini tentang kalau ingin mendapatkan cinta Allah, jaga amalan yang hukumnya sunnah. Lalu yang terakhir jamaah sekalian dari hadis ini, kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, hadis ini menunjukkan betapa baiknya Allah kepada kita dan betapa banyaknya pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita, dan bagaimana Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beramal soleh walaupun waktunya udah habis, dikasih lagi kesempatan kedua, yaitu dengan mengqadha, dengan mengganti, dikasih kesempatan. Bukankah itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Beda sama kita tuh seringkali sulit kasih kesempatan orang yang sudah menyia-nyiakan kesempatan kita sebelumnya. Jadi kalau ada orang menyia-nyiakan kesempatan yang kita kasih, seringkali kita tutup pintu buat ya udah, saya udah kasih kesempatan buat Anda, sudah cukup. Tapi Allah kasih lagi kesempatan. Allah kasih kesempatan kita qiyamul lail sampai waktu subuh, nggak dikerjain, mungkin ketiduran segala macam, Allah kasih kesempatan untuk mengqadha. Oke, silakan qadha. Sebagaimana Allah kasih kesempatan untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, untuk memperbaiki kekurangan dan ketidaksempurnaan masa lalu, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita lihat atau kita baca hadis, jangan lupa kita kaitkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menetapkan konsep ini adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kata Syekh Shinkiti, ini jangan lupa nih, ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kesempatan kepada kita biar kita nggak kehilangan momentum, biar kita nggak kehilangan kesempatan. Dan dalam hadits Umar kan kata Nabi SAW, kalau kita kerjakan itu pahalanya seperti kita kerjakan pas kapan? Pas malam. Itu tadi, pas malam. Itu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi hendaknya ketika kita mengqadha, jangan hanya sekedar mengerjakan 12 rakaat atau 10 rakaat atau 8 rakaat, tapi hadirkan perasaan, ya Allah baik banget ya kasih kesempatan kepada aku, padahal tadi malam aku ketiduran. Sebagaimana kalau kita dikasih kesempatan kedua sama bos kita, atau kesempatan ketiga sama bos kita, kita tambah respect sama dia, tambah sayang sama dia, tambah merasa beruntung punya bos sebaik dia yang kasih kesempatan kita terus. Ketika misal guru kita kasih kesempatan lagi, nggak mendeo kita, nggak memecat kita, nggak ngeluarin kita, ya Allah baik banget guru saya sepantasnya dipecat nih, saya layaknya tuh di DO, wong saya berantakan terus, saya lakukan kesalahan, saya nggak ada progres, saya nggak maju-maju, saya lebih lambat daripada kura-kura, tapi guru saya masih kasih kesempatan, masih merangkul. Wow, itu biasanya murid kayak gitu akan setia banget sama gurunya. Kalau punya guru kayak gitu, setia banget,
buat kesalahan dikasih kesempatan lagi. Oh, itu loyal kalau murid yang baik. Nah, gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Falillahil matsalul a'la. Allah lebih berhak lagi, Allah lebih mulia lagi, Allah lebih sempurna lagi. Harusnya kita sebagai seorang hamba lebih sayang lagi sama Allah. Kan dikasih kesempatan terus. Udah banyak dosa, udah ketiduran, udah banyak lalai, udah tadi malam ngobrol ngalor ngidul, bukannya sholat. Akhirnya apa niatnya pengen bangun jam 3 bablas. Dikasih kesempatan sama Allah melalui praktek nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan harusnya, ya Allah, baik banget Allah ya. Aku aja kalau ada orang nggak ngerjain tugas dari aku sampai waktunya selesai, aku mungkin udah kasih SP3 kali sama dia. Aku ganti aja. Emangnya yang mau kerja sama aku cuman kamu doang? Banyak yang mau kerja sama aku. Udah. Emangnya mau jadi muridku cuman kamu aja? Banyak yang mau jadi murid saya. Udah, pulang. Itu tadi. Emangnya Allah butuh sama kita? Allah nggak butuh sama kita. Tapi Allah kasih kesempatan kita untuk mendapatkan keutamaan Qiyamul Lail. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala tahajud walaupun tadi malam sakit atau ketiduran atau ada urusan gitu. Dan coba renungkan, apakah dengan kita belajar dan mengetahui betapa baiknya Allah seperti ini, masih saja kita menomorduakan Allah, padahal Allah kasih kesempatan terus sama kita? Apakah kita masih saja tidak menomorsatukan Allah, padahal Allah nggak butuh sama kita dan tetap kasih kesempatan kepada kita? Apakah apakah sekarang kita masih ngasih sisa buat Allah? Seringkali itu kita ngasih sisa buat Allah, kita kasih waktu sisa, kita kasih energi sisa buat Allah. Waktu yang prime time, yang maksimal, energi maksimal kita pakai buat dunia, kita kasih ke manusia. Allah yang sisa aja. Makanya pas kajian ngantuk, karena cuma dikasih yang sisa doang. Kasih sisa. Ya Allah kasih kesempatan kepada kita, kita justru kasih sisa buat Allah. Jangan sampai demikian. Malu lah kita, nggak punya adab nih sebagai hamba. Harusnya kasih yang terbaik buat Allah. Makanya kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak akan mendapatkan kebaikan yang sejati sampai kalian berikan apa yang kalian cintai. Kan ayatnya udah kita bahas tuh. Kita kasih yang kita cintai, bukan kita kasih yang sisa yang udah nggak kepake. Kan gitu. Ayo kita kajian yuk mas, atau kita baca Quran. Ya, oke sih, tapi aku hanya punya waktu jam sekian. Nah itu kasih sisa, hanya punya waktu jam sekian. Oh tapi itu kemalaman mas, ya aku cuma punya waktu segitu. Bisa nggak kira-kira gurunya? Lu kok tanya bisa nggak kira-kira gurunya? Anda kasih waktu sisa atau kasih prioritas buat Allah? Ini yang kadang-kadang kita perlu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.